Assalamualaikum Sobat Boki sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, yaitu cari kerja semakin sulit, negara malah diam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info seru lainnya. Baik, tidak lama-lama, mari kita bahas. Bayangkan, kamu datang ke sebuah lowongan kerja. Jumlah posisi yang dibuka hanya 20, tapi jumlah pelamarnya, wah, ribuan orang. Itu kejadian nyata di Garut. Orang-orang datang dari berbagai daerah, dengan bekal ijazah, fotokopi KTP, dan harapan yang besar. Berdiri dari pagi sampai sore. Desak-desakan. Bahkan ada yang pingsan karena panas dan kelelahan. Itu belum termasuk ribuan kisah lain yang tidak sempat diliput media. Di tempat lain, ada orang yang sudah kirim 100 lamaran lebih, sudah ikut 10 kali wawancara, tapi tetap tidak dapat kerja. Bahkan untuk posisi resepsionis, yang mendaftar bisa puluhan orang. Untuk driver, bisa 100 orang melamar. Semua bersaing, bukan karena malas kerja, tapi karena kesempatan kerja makin sedikit. Kita lihat realitas yang makin jelas. Pekerja informal semakin banyak. Semakin banyak orang kerja serabutan. Jadi, Pak Ogah, jadi tukang parkir liar, jadi pedagang asongan musiman, bukan karena ingin, tapi karena tak ada pilihan. Kerja asal bisa makan, bahkan yang lulusan sarjana pun ikut jualan di pinggir jalan. Lalu, di mana negara dalam situasi seperti ini? Di mana Disnaker yang katanya bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan? Jawabannya, sepi. Mereka hanya aktif bikin pelatihan-pelatihan formalitas, seminar, dan workshop tanpa hasil. Tak ada program nyata yang menggerakkan ekonomi rakyat, tak ada langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Karena itu banyak meme yang viral. Negara nggak bantu cariin kerja, tapi begitu kerja, langsung dipajakin. Lucu. Iya, tapi menyedihkan. Orang dapat insentif, langsung dipotong pajak. Pendapatan kecil tetap ditagih pajak. Bahkan ada buruh harian lepas yang gajinya tak seberapa, tapi begitu dapat bantuan insentif langsung dipotong pajak. Kita sering dengar jargon pemerintah, perluas investasi untuk membuka lapangan kerja. Tapi kenyataannya, investor banyak yang kabur karena izin terlalu ribet. Pabrik banyak yang tutup karena biaya produksi mahal dan masuknya barang impor ilegal. Pengusaha lokal gulung tikar karena tak kuat bersaing. Kalau pemerintah serius, permudah izin usaha, bikin zona industri baru, dorong program padat karya, bangun kawasan ekonomi di daerah. Kalau perlu, jalan dulu, izin belakangan. Ini. Tapi sayangnya yang darurat bukan penanganan kerja. Yang darurat justru gaya hidup pejabat. Mereka sibuk pamer kekayaan, sibuk bagi-bagi proyek, sibuk rapat untuk sesuatu yang tidak berdampak apa-apa. Sementara rakyat terlunta-lunta cari kerja. Rakyat kecil dibiarkan sampai habis. Apakah kita menolak pajak? Tidak. Tapi keadilan itu harus. Kalau orang kecil dipajakin, pemerintah wajib menggunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang kecil. Percepatan investasi agar semua bisa kerja. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan anak muda hebat. Yang kurang adalah kesempatan dan keberpihakan. Jika negara ini masih dikelola oleh pejabat pemalas, pegawai negeri yang hanya menunggu gaji buta, koruptor yang menjual negara demi proyek pribadi, maka jangan heran kalau pengangguran makin tinggi dan negara makin kehilangan arah. Jadi apa solusinya? Berantas korupsi secara total, pecat pejabat yang tidak kompeten, buka ruang bagi anak muda yang mau membangun bangsa, gerak cepat, tangkap peluang, permudah perizinan, undang investor, buat ekosistem kerja yang sehat. Karena kalau tidak, kita tinggal menunggu waktu saat semuanya benar-benar sekarat.